wabarakatuh. Hari ini kita belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif, di mana nanti kamu diharapkan mampu menelaah teks persuasif. Baiklah, kita masuk kepada kata-kata bijak terlebih dahulu sebelum memulai materi. Kata-kata bijak kita hari ini: mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Jadi anak-anak ibu semuanya, bersyukurlah, jangan mengeluh, karena mengeluh hanya akan membuat kamu dalam kondisi yang semakin tidak baik. Jadi nanti dicoba, kalau segala sesuatu kita syukuri dan kita kerjakan dengan baik, maka semuanya akan jadi lebih baik. Baiklah, kita masuk kepada struktur teks persuasif. Struktur teks persuasif pada intinya ketika materi minggu lalu Ibu jelaskan, di dalam teks persuasif itu terdapat 3 bagian yang wajib ada, yaitu diantaranya pendapat atau argumen, kemudian adanya fakta, dan yang terakhir adalah ajakan atau wujukan. Dan untuk strukturnya yang dinamakan dengan teks itu harus ada isu atau isu tersebut adalah hal apa yang ingin dibicarakan. Di dalam teks persuasif, karena sifatnya adalah ajakan, tentu sebelum mengajak ada topik peristiwa yang dibicarakan yang itu dinamakan dengan isu. Pengenalan isu ini artinya dikenalkan terlebih dahulu peristiwa tersebut tentang apa. Dikenalkan oleh pembaca, lalu disambut dengan rangkaian argumen atau pendapat-pendapat dari sang penulis. Sang penulis harus pandai membuat pendapat pribadinya, yang mana pendapat pribadinya itu harus pula disertai dengan bukti-bukti. Dan bukti-bukti ini dinamakan dengan fakta. Sehingga karena ini adalah bentuknya tulisan fakta, tulisan peristiwa yang nantinya ada sifat mengajak, maka bukti-bukti itu haruslah akurat dan baik dan mampu meyakinkan pembaca. Lalu terakhir adanya ajakan. Setelah itu, kalau kamu merasa bahwa tulisan kamu itu harus ada penekanan lagi, harus ada penegasan lagi, maka dibuatlah penegasan, di mana penegasan ini bisa berupa simpulan atau rangkuman. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam contoh teks yang ada, dan ini Ibu ambil dari buku Bahasa Indonesia Kemdikbud kita, yaitu struktur teks persuasif. Nah, contoh teksnya seperti ini. Yang pertama, strukturnya adalah pengenalan isu. Kita lihat bentuknya seperti apa. Teman-teman sekalian, jujur saja, kita memang belum bisa terbuka membicarakan soal seks dan kesehatan reproduksi. Padahal, itu penting sekali buat kita ketahui supaya tidak terjerumus ke jalan yang salah. Nah, lewat situs-situs tertentu di internet, beragam informasi yang kita butuhkan bisa kita dapatkan. Nah, anak-anak ibu semuanya, di sini dikatakan bahwa pengenalan isu yang dimaksud di sini adalah sang penulis ingin memberikan pendapat pribadi yang mana ini pendapat terhadap suatu peristiwa yang sedang hangat-hangatnya, suatu peristiwa yang menjadi fenomena kejadian di masyarakat. Nah, kemudian ada rangkaian argumen. Argumen yang pertama yang mengenalkan isu itu disambut dengan argumen-argumen atau pendapat-pendapat penguat. Kalau di bidang hukum, haki adalah singkatan dari hak dan atas kekayaan intelektual. Nah, ini adalah rangkaian argumen di mana sang penulis memberikan contoh penjelasan-penjelasan. Setelah ada penjelasan-penjelasan dari sang penulis, tentunya sang penulis juga memberikan penguatan-penguatan. Nah, penguatan itu bisa saja sang penulis mendapatkannya dari internet, ya. Bisa juga penulis mendapatkan data-data dari hasil penelitian, hasil jejak rekam dari
media sosial dan lain sebagainya. Nah, nanti argumen itu, data-data itu harus dikuatkan. Tetapi di dalam teks ini kita lihat masih banyak data-data fakta yang belum kuat ya. Nah, berarti nanti kalau kamu menuliskan sebuah teks persuasif, data yang harus kamu siapkan itu harus banyak dan harus berdasarkan penelitian atau pakar atau ahli atau berdasarkan jejak rekam di masyarakat. Kemudian adanya ajakan. Nah, ajakan ini bentuknya bisa seperti ini. Selamat berakrab-akraban dengan internet. Jadikanlah wahana yang satu ini sebagai penambah wawasan. Internet dapat dijadikan teman setia dalam menjalani hidup ini. Kita tidak tertipu, apalagi terjerumus pada hal-hal yang merugikan diri sendiri dan juga dilarang oleh agama. Nah, ini adalah ajakan kepada kita sebagai pembaca. Nah, dengan demikian, kamu harus memahami pengenalan isu, rangkaian argumen, dan ajakan di dalam materi ini. Dan itu menjadi struktur yang wajib ada di dalam teks persuasif. Ya. Nah, selain struktur tadi juga ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang atau tata bahasa yang biasa terdapat di dalam teks persuasif tentunya karena dia berupa pendapat ya, dia ada ajakan-ajakan, maka yang pertama kali itu banyak terdapat menggunakan kata kerja imperatif. Apa itu imperatif? Yaitu perintah. Kata kerja perintah, yang mana kata-kata ini ditandai dengan ada kata-kata lah, partikel lah. Nah, jadikanlah, ayolah. Nah, itu merupakan kata kerja imperatif yang berbentuk perintah tadi. Nah, kemudian yang kedua menggunakan kata-kata saran. Harusnya, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah. Yang ketiga, menggunakan kata-kata argumentasi. Penting, harus, sepantasnya. Nah, itu merupakan kata-kata yang mendukung argumentasi atau pendapat kita. Kemudian yang keempat, menggunakan kata-kata teknis. Kata teknis itu apa? Istilah, kata istilah. Dalam bidang biologi misalnya, ada kata-kata herbivora, klorofil, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan contoh istilah dalam bidang biologi. Inilah yang dinamakan dengan kata-kata teknis. Kemudian yang kelima, menggunakan kata penghubung yang argumentatif, misalnya kata jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu semua merupakan kata-kata penghubung atau konjungsi yang argumen atau berupa pendapat. Yang keenam, menggunakan kata kerja mental. Apa itu kata kerja mental? Yaitu kata-kata yang biasa dilakukan dengan memikirkannya terlebih dahulu. Contohnya, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. Itu semua adalah kata-kata yang bekerja berdasarkan pemikiran atau mental. Kemudian yang ketujuh, menggunakan kata rujukan seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Nah, kata-kata itu biasanya untuk menguatkan pendapat dengan adanya fakta-fakta. Maka di dalam teks persuasif ada berdasarkan data yang tertera di dalam situs ini mengatakan bahwa, nah, itu merupakan kata rujukan. Nah, itulah tata bahasa yang biasa digunakan di dalam teks persuasif. Maka sampai di sini, jika ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.